Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sri Aprilianti dengan NIM 4443210077. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang aktivitas ekstrafikosianin spirulina sebagai antibakteri terhadap viabilitas bakteri Staphylococcus aureus, guna untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Daftar isi saya itu mencakup pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian. Pendahuluan saya itu permasalahannya penyakit degeneratif disebabkan oleh beberapa bakteri, contohnya seperti Staphylococcus aureus, yang dapat menimbulkan berbagai macam jenis penyakit kepada manusia. Penyakit degeneratif itu kondisi kesehatan yang ditandai oleh kerusakan atau kemunduran bertahap fungsi organ atau jaringan tubuh. Penyakit ini itu seringkali bersifat kronis dan progresif. Artinya gejalanya itu berkembang secara perlahan dan cenderung bertambah buruk. Lalu latar belakangnya itu spirulina adalah mikroalga yang kaya akan komponen bioaktifnya seperti pigmen vikosianin. Nah, pigmen vikosianin itu pigmen protein yang berperan dalam fotosintesis dan memiliki kandungan aktivitas antioksidan yang kuat. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa vikosianin itu memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antiinflamasi, anti kanker, dan antimikroba. Lalu penyakit degeneratif itu bisa disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Karena Staphylococcus aureus itu menimbulkan berbagai penyakit mulai dari infeksi kulit hingga infeksi yang serius. Resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional juga semakin meningkat, sehingga diperlukan alternatif pengobatan baru yang efektif dan aman. Lalu penelitian mengenai efektivitas vikosianin spirulina sebagai agen antibakteri khususnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus juga itu masih terbatas dan memerlukan eksplorasi yang lebih lanjut, sehingga dipilihnya judul penelitian ini. Lalu tujuan penelitiannya itu menerapkan cara yang dilakukan untuk mengkultur dan memanen mikroalga spirulina, lalu mengekstraksi senyawa bioaktif vikosianin dari spirulina. Yang ketiga itu ada membuktikan kemampuan daya hambat ekstravikosianin spirulina yang diekstrak sebagai agen antibakteri pada Staphylococcus aureus. Lalu ada mengamati pengaruh ekstravikosianin spirulina sebagai bahan antibakteri terhadap viabilitas bakteri dan menentukan konsentrasi terbaik ekstravikosianin spirulina yang efektif terhadap Staphylococcus aureus. Lalu manfaat penelitian kali ini itu memberikan informasi mengenai aktivitas ekstravikosianin spirulina sebagai bahan antimikroba. Lalu peneliti juga mendapatkan penjelasan mengenai pengaruh ekstravikosianin spirulina terhadap viabilitas bakteri Staphylococcus aureus dan juga dapat dijadikan obat alternatif untuk mencegah penyakit degeneratif yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Lalu ada penelitian terdahulu, itu yang pertama ada dari Septianti et al. 2019. Berdasarkan penelitiannya itu, ekstrak spirulina plantensis sebagai antibakteri yang dilakukan didapatkan hasil terbaik yaitu ekstrak N-hexan spirulina plantensis konsentrasi 1% dengan zona hambatnya itu 10,44 mm. Lalu ada Misva et al. 2022. Berdasarkan penelitiannya itu, pembuatan antibakteri dari ekstrak spirulina yang sudah dilakukan didapatkan perlakuan terbaik 1:10 karena kandungan vikosianinnya itu mampu menurunkan jumlah infeksi Staphylococcus aureus. Lalu dari penelitian Winahyu et al. 2020, berdasarkan penelitiannya itu ekstrak spirulina sebagai antibakteri yang sudah dilakukan
perlakuan terbaik pada konsentrasi 100% karena memiliki zona hambat yang tinggi, yakni diameternya itu 16,97 mm. Nah, metodologi penelitian itu dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 28 Juni 2024 di Laboratorium Teknologi Hasil Perikanan Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, rancangan penelitiannya itu, perlakuannya itu dibedakan di konsentrasi ekstrak vicosianin spirulina, yang dimana P1-nya itu konsentrasinya itu 10%, P2 20%, P3 30%, dan P4-nya itu 40% ekstrak vicosianin spirulina. Lalu prosedur penelitiannya itu pertama-tama dikultivasi dan pemanenan spirulina, lalu ekstraksi vicosianin dari spirulina, lalu pembiakan bakteri Staphylococcus aureus, pembuatan media agar, dan melakukan pengujian antibakteri dengan metode sumuran. Lalu analisis pengujiannya itu diukur optical density-nya atau OD, terus analisis rendeman dan ekstrak vicosianin, pengujian zona hambat, dan pengujian antibakteri. Analisis data ini itu menggunakan rancangan percobaan rancangan acak lengkap atau RAL. Lalu data yang diperoleh itu dianalisis menggunakan ANOVA dengan selang kepercayaan itu 95%. Lalu dilanjutkan uji lanjut Duncan apabila berpengaruh nyata. Berikut daftar pustakanya. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.